Hai semua, kembali lagi dengan Vivi Healing. Seperti biasa, aku akan menarik pesan untuk hari ini ya. Dimana ini adalah energi general, jadi mungkin gak semuanya bisa resonate. Ambil aja bacaan yang baik sebagai harapan, dan yang kurang baik jadikan antisipasi aja. Tetap berserah kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbijaklah dalam mengambil keputusan setelah nonton video dari aku. Single, bertindak, kegelisahan, kesetiaan, percaya, keluarga besar, kepergian. Di sini ada seorang single, janda atau duda, yang dia itu sebenarnya cinta sama kamu. Sebenarnya dia sayang sama kamu ya. Dan saat ini dia merasa kehilangan kamu. Dia ingin berusaha untuk kembali kepada kamu, tapi menunggu kode dari kamu. Karena dia takut ya, kamu udah tidak memiliki perasaan yang sama sama dia. Entah kalian sempat terdiam, gak komunikasi karena sesuatu hal ya. Entah itu gara-gara pertengkaran, entah itu memang udah putus hubungan atau udah lost kontak gitu ya. Kalau mungkin dia single, mungkin entah kamu yang bimbang apakah hubungan masih akan berlanjut, apakah dia tulus atau hanya modus ya. Atau di sini kalau dia single atau kalau single parent ya, janda atau duda, mungkin di sini ada kekhawatiran dia masih terhubung dengan masa lalu, dia ada seseorang yang lain gitu ya. Di sini pokoknya dia saat ini pingin banget bisa berusaha kembali sama kamu, tapi menahan, nunggunya nunggu kode dari kamu. Ya, baru dia berani untuk bergerak, berani untuk maju. Kalau nggak ada kode dari kamu, dia memilih untuk diam. Ya. Terus di sini jika kamu sempat sumpek karena kecewa sesuatu hilang dalam hidup kamu, diminta untuk cepat melakukan tindakan dan jangan hanya melamun, karena akan ada rezeki besar yang datang ketika kamu mau bertindak. Ya. Mungkin kemarin-kemarin kamu itu ngejar banget sesuatu, ambisi yang sangat besar untuk mendapatkan sesuatu. Semakin kamu kejar sesuatu itu, semakin menjauh dari hidup kamu, semakin hilang, yang mungkin membuat hati kamu jadi sumpek, membuat kamu jadi kecewa.
Karena dalam situasi itu kamu sempat berekspektasi atau berharap tinggi akan hasil yang baik. Tapi nyatanya saat itu ya kamu susah buat dapetinnya. Dan di sini kamu kayak tenger-tenger sering ngelamunin tentang sesuatu yang udah selesai, yang udah hilang, yang udah menjauh dari hidup kamu. Tapi semesta ngomong, jangan ngelamun tenger-tenger aja. Bangkit dan bergerak dong, karena bakal ada rezeki tak terduga yang kamu dapatkan. Sesuatu yang besar akan datang ketika kamu mau untuk melakukan sebuah pergerakan. Kayak gitu. Oke. Untuk kalian mungkin ada yang merasakan kegelisahan, khawatir, takut, cemas, ya. Pikiran kamu lagi ruwet banget di sini, kayak overthinking, ya. Sering banget dalam kondisi ini kamu itu kayak sering pusing, dada sesak, dada berdebar kencang, ya, panik, ya, nggak nyaman di keramaian. Ada yang seperti itu, ya. Tapi sebenarnya di sini kamu harus bisa untuk mengendalikan pikiran kamu. Mungkin berawal dari sebuah harapan atau ekspektasi yang gak sesuai dengan harapan. Misalnya ya, contohnya ini, kamu udah berharap dengan seseorang, ya, tapi seseorang itu mengecewakan kamu, sehingga kamu sangat kecewa sama seseorang itu. Terus seseorang ini minta maaf dan kamu berikan kesempatan, tapi nyatanya kamu jadi sering gelisah, sering bingung, takut, khawatir di belakang kamu dia masih akan melakukan kesalahan yang sama gitu. Ya, karena apa? Karena ada trauma-trauma yang belum kamu sembuhkan dari kekecewaan atau kegagalan yang sempat kamu rasakan. Bahkan meskipun mungkin kamu akhirnya mengakhiri hubungan dengan seseorang ini karena kayak kamu sering gelisah atau overthinking, dan kamu berusaha untuk mencoba membuka hati kamu dengan orang baru, akan merasakan situasi yang sama. Kayak takut, khawatir, dia di belakang kamu begini, curigaan, stalking, gak jelas, cari-cari, ya. Karena apa? Ada trauma yang belum kamu sembuhkan. Ya, mau dengan orang baru pun situasinya akan sama. Jadi yang perlu kamu lakukan introspeksi diri. Kenapa aku seperti ini? Oh, aku orangnya terlalu berharap tinggi. Oke, ya. Jadi aku nggak bisa ngontrol semua hal di luar kuasaku. Aku harus memiliki prinsip itu. Aku harus yakin kalau memang ada sesuatu yang harus hilang dari hidupku, ya udah, aku nggak usah takut untuk kehilangan. Ya, berarti sesuatu yang hilang itu bukan sesuatu yang baik untuk aku, dan akan tergantikan dengan sesuatu yang memang lebih baik, yang udah disiapkan. Jadi aku nggak perlu mengkhawatirkan sesuatu yang berlebihan yang malah bikin seseorang nggak nyaman berada di dekatku. Entah itu dalam pertemanan, entah itu dalam percintaan gitu. Ya, karena kamu nggak bisa untuk ngontrol semua hal di luar kuasa kamu. Kamu nggak bisa mengharapkan semua terwujud seperti harapan kamu. Ya. Di sini berhati-hati dengan pasangan, dengan apa yang udah dilakukan pasangan, dengan apa aja yang dilakukan pasangan di belakang kamu hanya akan membuat kamu bimbang, hanya akan membuat pikiran kamu jadi nggak tenang, terjadi sebuah keributan yang hanya akan membuat kamu sedih sendiri, terpuruk sendiri. Ya, di sini yang harus kamu lakukan adalah membangun sebuah kepercayaan. Ya, jangan sampai gara-gara pikiran kamu seseorang menjadi nggak nyaman.
Kalau memang kamu merasa seseorang itu salah, ya udah gitu loh, berani untuk melepaskan. Jangan ya sakiti diri kamu sendiri dengan pikiran-pikiran kamu. Oke, yang dibutuhkan dalam hubungan itu juga kepercayaan ya. Gak bisa kamu ngontrol semua hal. Ya, apa yang dia lakukan di belakang kamu itu gak bisa seperti itu. Ya, bakal gak ada seseorang yang nyaman kalau seperti itu ya. Kalau tindakan seperti itu yang kamu lakukan gitu loh. Ya, bertahan pun mungkin dia akan melakukan sesuatu di belakang kamu. Makanya di sini kayak harus healing ya, harus menyembuhkan luka-luka di masa lalu. Ya, dan merubah prinsip. Oke. Ada kebingungan, bingung-bingung sendiri sih, ini mungkin masih nyambung ya. Kamu kayak bingung-bingung sendiri dengan pikiran kamu di sini. Ya, entah itu dalam keuangan, entah itu dalam percintaan, kamu itu terlalu memikirkan tentang apa yang akan terjadi untuk kedepannya, yang hanya akan membuat kamu bingung. Yaitu tadi ya, kita itu nggak perlu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang apa akan terjadi ke depannya itu bakal seperti apa. Yaitu tadi, kita itu nggak bisa mengontrol semua hal gitu loh. Semuanya itu ada garisnya, semuanya itu ada takdirnya. Oke, jadi di sini banyak banget ya orang yang merasakan kekhawatiran tentang masa depan. Kalau nanti begini, akan begini. Kalau ini bagaimana? Kalau aku seperti ini seperti apa? Terus seseorang yang menjadi pasangan aku kalau begini seperti apa? Atau anakku ke depannya bagaimana hidupnya gitu. Ya. Terus nanti kalau misalkan aku gak ada seperti apalah, ke depannya keuanganku seperti apa gitu. Karena apa? Kamu mungkin kurang percaya yang namanya takdir ya di sini, ya, sehingga kamu mengkhawatirkan tentang sesuatu yang akan terjadi ke depannya itu secara berlebihan gitu ya, yang akhirnya hidup kamu jadi nggak tenang, hidup kamu jadi nggak bahagia gitu. Di sini diharapkan untuk bisa lebih berserah kepada Tuhan, ya, lakukan aja sesuatu dengan versi terbaik kamu, sebaik-baiknya diri kamu, tanpa memikirkan hasilnya ke depannya itu bakal seperti apa, ya, atau seseorang di belakang kamu itu bagaimana. Lakukan aja sesuatu yang menjadi tugas kamu, atau sesuatu yang menjadi fokus kamu yang saat ini gitu ya. Lakukan sesuatu yang sebaik-baiknya dari diri kamu, mikirnya itu aja. Untuk hasilnya kamu serahkan. Daripada kamu memikirkan hasilnya bagaimana, akan seperti apa, kamu akan stuck di situ-situ aja. Nggak akan ada pergerakan yang kamu lakukan. Karena terlalu khawatir berlebihan akan hasilnya, ke depannya, masa depan itu seperti apa. Stres sendiri, depresi sendiri. Ya. Di sini. Oke. Jadi kalau kamu punya iman atas apa yang namanya takdir, mungkin kamu nggak akan terlalu khawatir seperti itu ya. Kadang seseorang datang atau sesuatu yang terjadi dalam hidup kita itu bukanlah sebuah kebetulan, tapi kadang itu adalah sebuah pembelajaran yang harus kita hadapi, yang harus kita jalani, atau itu adalah sebuah tujuan yang mungkin akan banyak lika-liku dalam perjalanannya. Ya, jadi sesuatu hadir kadang sebagai tujuan, kadang juga sebagai pembelajaran. Ya, di sini. Jadi kayak setiap masalah itu ada solusinya. Setiap hidup itu ya, kebahagiaan dan kesusahan itu akan silih berganti ya, hanya perkara waktu yang akan menggantikannya. Jadi nggak usah terlalu berlebihan mengkhawatirkan tentang apa yang akan terjadi ke depannya. Karena kita semua nggak bisa ngontrol apa yang akan terjadi, nggak bisa ngontrol seperti apa yang kamu mau semuanya. Nggak bisa seperti itu. Ya,
Oke, di sini mungkin beberapa dari kalian akan melakukan berpergian, ada yang akan jalan-jalan, entah itu jalan-jalan dengan keluarga, dengan pasangan kamu, ya, atau di sini ada acara perkumpulan keluarga. Oke, itu aja yang bisa aku sampaikan untuk hari ini ya. Bye bye.